Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Kenapa mukanya terlihat sangat tegang? Sehat Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan ini hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahim dalam rangka diseminasi positif dari guru penggerak Bapak Muhammad Tanjung Anwar dan juga Bapak Rizky Fauzi. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Yuli Rahmawati Ramdhani dan saya merasa sangat terhormat dan berbangga hati dapat memandu acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Semoga acara ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua dalam upaya bersama membangun lingkungan sekolah yang lebih baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Nia Irniani SPD MPD dan Ibu Sti Nuraini SPD MPD. Tak lupa juga mohon atas besar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Mulyadi SPD MT SMK Negeri 1 Bojonggede beserta dengan rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Bojonggede serta kepada CGP Angkatan 11 saat ini yaitu Bapak hebat semuanya yaitu Bapak Muhammad Tamim SPD dan Bapak Rizky Fauzi SD yang akan menjadi pemateri kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, budaya positif di sekolah bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi merupakan fondasi kuat yang membentuk karakter dan prestasi siswa. Sekolah kita tidak hanya sebagai tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun pribadi yang berintegritas dan memiliki nilai-nilai positif. Budaya positif ini adalah modal kita bersama untuk membentuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk siswa kita, tetapi juga untuk kita sebagai seorang pendidik. Marilah sebelum kita melanjutkan ke acara ini, kita sama-sama buka acara dengan pembacaan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian mohon perkenankan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Sukabumi. Kami syukur kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Dulu telah berjuang merdekakan negara, korbankan harta dan jiwa. Mari membangun daerah yang seri mantap, kerja keras dan selalu berdoa demi cita-cita semua kita. Syukur kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Seluruh telah berjuang merdekakan negara, korbankan harta dan jiwa. Mari membangun daerah yang seri mantap, kerja keras dan selalu berdoa demi cita-cita semua kita. Bumi dan jaya, hiduplah hidup Sukabumi, majulah maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, berkawan negeri kami. Hiduplah hidup Sukabumi, majulah maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, berkawan negeri kami. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sampai pada acara yang inti dari acara hari ini, yaitu Inspirasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh dua narasumber hebat yang ada di depan. Mohon izin dan perkenankan kepada Bapak Muhammad Tamim Anwar SPD untuk membuka terlebih dahulu acara Inspirasi Budaya Positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai nikmat sehat, panjang umur serta nikmat yang tidak terukur oleh kita semua, dan yang paling penting alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka dalam keadaan, dalam suasana yang bahagia. Salawat dan salam terhadap kita sama-sama kita aturkan, kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dalam undangan kami di kegiatan calon guru penggerak yang alhamdulillah sudah beberapa waktu, kurang lebih 1 atau 2 bulan kami melakukan kegiatan pembelajaran, dan alhamdulillah berkah motivasi dan dukungan dari Bapak Ibu kita sampai di kegiatan diseminasi saya dan Pak Riki. Yang kedua, kami mohon maaf juga kepada Bapak dan Ibu beristirahat sibuk. Waktu kurang lebih 1 atau 2 bulan kami melakukan kegiatan pembelajaran, dan alhamdulillah berkah motivasi dan dukungan dari Bapak Ibu kita
kegiatan sampai kegiatan disemigrasi saya dan Pak Riki. Yang kedua, kami mohon maaf juga kepada Bapak dan Ibu berbicara sibuk, tapi Bapak Ibu sangat luar biasa memiliki kesibukan, memiliki kegiatan yang tak kalah penting, lebih penting dari kegiatan Bapak Ibu dengan kami. Namun alhamdulillah untuk apresiasi dari Bapak dan Ibu kepada kami, sehingga Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya pada kegiatan yang insya Allah akan kami laksanakan pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan kepada kepala sekolah dan tentunya kepada wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Saya selalu berkoordinasi nanti sampai saatnya kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan mungkin Bapak punten saya akan merepotkan kembali untuk depannya, maaf, dan mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semua meluangkan waktu Bapak Ibu semua menjadi sebuah pahala yang baik, pahala yang diterima oleh Allah, dan tentunya nilai silaturahmi atau pahala silaturahmi dalam kegiatan ini selalu menjadi catatan amal baik bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif. Nah, sebelum ke materi, mungkin sedikit saya akan merefleksi sebentar atau mungkin ice breaking. Di sini ada kalimat perintah, mari bersenyum atau senyum selama 30 detik. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya mohon untuk berdiri. Bapak Ibu yang berdiri, silakan. Boleh berhadapan dengan teman di pinggirnya, boleh, di depannya boleh, silakan berhadapan. Pak Iwan mungkin sama siapa ya? Ini agak sakit, boleh. Nah, boleh ya, kita dimulai lah. Nah, Bapak dan Ibu, silakan berikan senyuman yang terbaik kepada mereka sahabat kita semua. Ditatap matanya, silakan. Sambil gitu. Harus Silakan. Ya, senyuman gimana sih senyuman? Ditatap matanya, berikan senyumannya, silakan. Nah, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu, kami mendapatkan nilai penting mengenai. Namun budaya positif ini memiliki beberapa fondasi atau memiliki kurang lebih 7 elemen. Nah, sedikit mungkin saya akan sampaikan secara sepintas saja. Namun Bapak Ibu sepertinya sudah mengetahui lah sebelumnya. Jadi berdirinya saya di sini tentu bukan untuk mengajari, bukan untuk kalau kata orang Sunda malah tahan, bukan seperti itu. Tapi insya Allah kami akan berbagi apa yang sudah kami lakukan. Kami akan selalu memberikan apa yang pelajaran-pelajaran yang menurut kami itu manfaat dan berharga, dan ini tentu perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa, tak kalah hebat. Nah, di sini ada 7 elemen atau 7 fondasi yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, ada perubahan paradigma baru, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, dan ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik. Perlu cepat sepertinya. Nah, pertama kita akan ke paradigma perubahan. Bentar ya Bapak Ibu, ini operatornya Pak Rizky mana ya? Oke, kita lanjutkan ke budaya positif. Mungkin tak asing
dampak aneh juga dengan kata budaya positif Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami menyimpulkan bahwa budaya positif itu suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang sifatnya umum dan tentu harus diterapkan di sekolah. Namun di sini juga budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Selain dari kata ini, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Menurut Bapak Ibu, silakan. Kebiasaan baik. Mulai bentuk kebiasaan yang baik. Lanjut, karena kalau berbicara tentang positif pasti ada juga negatif ya. Ada budaya positif, ada budaya negatif. Nah, bisa bentuk perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang memang perlu dijalani di kita, di sekolah SMK Negeri 1 Pojokan Menteng. Lanjut, pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi dan untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah ini, jadi kalau berbicara berdiferensiasi tentu kita di kurikulum Merdeka sangat melekat sekali. Pertama bahwa kita itu harus benar-benar berpihak kepada murid dan tidak artinya kita harus tahu minat bakat murid itu seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar cukup tahu namanya saja, melainkan lebih dari itu kita harus memahami agar nanti berdiferensiasi ini bisa kita ketahui dan bisa dilaksanakan. Lanjut. Dan yang kedua ada disiplin positif. Nah, di sini secara bahasa atau mungkin secara etimologi bahwa disiplin bisa diartikan sebagai belajar. Kadang-kadang gini, anak-anak itu di kita ketika berbicara tentang atau mendengar kata disiplin seolah-olah anak itu seperti dihukum atau terpaksa. Ternyata di sini disiplin itu mengacu pada rasa atau tanggung jawab kita sebagai pendidik dan anak-anak pun harus memiliki kalimat ini dan rasa tanggung jawab itu perlu dimiliki. Ya, kalau di sini artinya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah ini, lanjut. Disiplin juga salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi lebih jelasnya dibahas di depan bahwa disiplin itu dilakukan bukan hanya sekedar keterpaksaan atau bukan sekedar dorongan atau mungkin menghindari sebuah hukuman atau ancaman. Nah, untuk kita semua ada pengertian secara umumnya bahwa kita selaku pendidik memiliki tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nah, kebajikan apa yang akan kita ketahui nanti di depan kita bahas lebih rinci lagi. Dilanjut, Pak. Nah, di sini ada 3 poin berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu muncul dari sebuah kesepakatan bersama, lepas dari itu ras, suku, agama, namun kita sama dalam melakukan hal itu. Kita mungkin mendengarnya hanya fokus ke profil pelajar Pancasila, namun kebajikan ini sudah cukup lama dituangkan di dalam permen kalau tidak salah, dan kita akan fokus ke profil pelajar Pancasila. Nah, yang isinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berahlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong,
lalu mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin ini yang akan difokuskan oleh kita semua. Lain dari ini hanya bentuk gambaran saja seperti toleransi, rasa hormat, integritas, dapat dipercaya. Mungkin ini akan dikemas dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut, disiplin positif atau budaya positif. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki beberapa kebutuhan. Manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan ada kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini secara umum saja. Dalam penjelasan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, para ahli menyimpulkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa. Yang ketiga, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Inilah 5 dasar manusia secara umum, bukan hanya murid saja, tapi kita semua sebagai manusia. Bertahan hidup, contoh, manusia memiliki kebutuhan secara psikologi dan fisiologi. Di antaranya mungkin makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu sudah hal yang memang dibutuhkan sekali, sangat luar biasa. Yang kedua, kasih sayang dan rasa. Manusia selalu ingin diterima. Manusia selalu ingin dipedulikan. Manusia selalu ingin berbagi, manusia selalu ingin kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini kebutuhan kita semua. Lanjut, ada penguasaan. Dari mulai harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu memang penguasaan. Lanjut, manusia juga memiliki kebebasan. Mandiri memiliki pilihan mencoba hal baru dalam mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan. Dan yang terakhir, bahwa manusia juga memiliki suatu bentuk dasar kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini salah satu kebutuhan dasar kita semua. Kasih sayang, butuh perhatian. Nah ini dari beberapa dasar kebutuhan manusia lahirlah sebuah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi dalam kehidupan dasar manusia. Yang pertama, ada motivasi eksternal. Yang kedua, ada motivasi internal. Motivasi eksternal memiliki 2 bagian. Pertama, biasanya seseorang tersebut melakukan sesuatu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu, contohlah seperti kita semua ya. Contoh ketika kita berangkat ke sekolah, bukan anaklah kita ya. Ketika kita berangkat ke sekolah di awal pagi, landasan motivasinya apa? Atau mungkin karena hukuman, atau mungkin karena takut telat absen, atau mungkin karena takut tidak dikasih jam, atau mungkin bisa juga Pak, atau mungkin kita itu melakukan kegiatan berangkat pagi ke sekolah itu bisa aja ingin dihargai, ingin mendapatkan sebuah apresiasi atau penghargaan dari seseorang, dari pimpinan. Kalau kita silakan Bapak dan Ibu boleh memilih yang mana. Dan yang ketiga, ada seseorang itu ketika melakukan sesuatu atas dasar ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh orang tersebut. Silakan itu pilihan. Kalau yang 2 ini itu bentuk dari eksternal. Kalau yang internal ini benar-benar atas dasar kita sendiri. 5 posisi kontrol seorang guru atau pendidik. Ada guru itu sebagai pemukul, ada pendidik itu sebagai membuat merasa bersalah,
Ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, ada sebagai manajer. Nanti Bapak dan Ibu simpulkan yang lebih baik itu yang seperti apa. Ini baik, tapi yang lebih baik itu yang mana? Dilanjut Pak. Oke, silakan. Dilanjut dulu Pak. Nah, ini. Pertama, contoh. Kalau kita sebagai pendidik ada di posisi penghukum, biasanya nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau mungkin menghardik. Ya, apalagi itu timbul. Nah, biasanya penghukum itu timbul kepada anak-anak yang memang sering terjadi melakukan hal yang sama. Kalau terlambat, sering anak itu terlambat karena emosi kita tumbuh. Dan kadang penghukum itu kalau kita mengalami gimana posisinya? Kalau posisi harga diri kita lagi asik, lagi biasa, mungkin memberikan hukuman hanya biasa. Tapi kalau kita punya masalah, hukumannya itu pasti akan lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Nah, dampaknya apa? Nah, biasanya seperti ini. Kalimatnya mungkin seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara kita berbicara seperti itu. Ya, atau mungkin contoh perilaku atau tindakan-tindakan yang anak lakukan lebih dari ini seperti apa? Marah, kesel, mungkin timbul ya. Kali saya seperti itu. Nah, ternyata kalau kita sebagai pengajar, pendidik memposisikan sebagai penghukum, hasilnya seperti ini. Kemungkinan murid akan marah. Kalaupun murid tetap di dalam hatinya mereka marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa saja itu terjadi sesudah kembali hidup murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menulisnya lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak dan kita. Misalkan ini anak itu dipanggil sama kita, misalnya berdendam, bisa dibicarakan dengan temannya, bisa saja di sini contohnya kalau melihat motor kita atau kendaraan kita atau barang kita, si anak tersebut kalau posisinya akan amarahnya tinggi, bisa saja merusak kendaraan kita atau mendoakan buruk kepada kita. Bisa saja seperti itu. Sekarang Bapak Ibu apakah bersedia menjadi penghukum? Lanjut. Ini teguran buat saya ya. Silakan. Buat kami semua. Yang kedua, ada seorang guru itu seolah-olah membuat merasa bersalah kepada anak dengan kalimat, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu atau dengan bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali." Ini kalimat-kalimat yang seolah-olah rasa bersalah. Ayo lakukan mungkin dengan ini, silakan kamu lakukan dengan baik, tapi untuk ibu atau untuk bapak nanti lanjutannya ada sebagai nah, seperti ini. Kalau kita ada posisi membuat merasa bersalah, hasilnya murid akan merasa bersalah dengan mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ternyata ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau kita tadi melihat penghukum sangat luar biasa, ternyata ini lebih berbahaya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya. Bapak Ibu ini, ternyata memang penghukum dan pembuat merasa bersalah ini yang perlu kita hindari. Ternyata merasa bersalah lebih besar dampaknya daripada si penghukum. Lanjut, yang ketiga, ada posisi guru itu sebagai teman. Ramah, bahasanya ramah, akrab, sering bercanda, dan bahasa tubuhnya juga dengan tidak kaku dengan anak. Ya, merapat pada murid, mata, dan senyuman-senyuman sering kita lakukan kepada murid. Nah, contohnya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah janji ke bapak? Bukan kenapa terlambat lagi sambil tertawa dengan ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil silakan Bapak Ibu, mungkin bisa dibacanya lebih memahami. Sebahasnya bahwa sebagai teman. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap kita apabila posisinya sebagai teman?
Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, memang akan dicintai oleh anak. Anak akan senang. Termasuk dengan dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Contoh lain, saat kita di dalam kelas sering memberikan apresiasi atau reward ke anak. Nah, ini akan menjadi sebuah ketergantungan. Di mana ketika kita tidak masuk atau di mana kita yang biasanya memberikan reward terus tidak diberikan saat itu. Nah, itu proses ketergantungannya akan terjadi. Kadang si anak itu bisa saja nurut kepada kita, tapi ke guru lain itu bisa saja tidak nurut karena mungkin sifat seperti ini. Posisi sebagai kepala. Silakan dilanjut. Yang keempat mungkin ya, ada sebagai pemantau. Nadanya datar, bahasa tubuh yang formal. Guru berbicara, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kalau posisi pemantau hanya menyampaikan aturan yang sudah berjalan. Kalau anak melanggar, kita memberikan pertanyaan. Kamu tahu kan ketika pelanggaran tidak memakai dasi atau mungkin tidak memakai atribut harus seperti apa? Atau ketika terlambat harus seperti apa? Atau ketika tidak mengerjakan tugas, kamu harus tahu kan konsekuensinya. Nah, itu bentuk pemantau. Hanya melihat saja lalu mengarahkan ke tata tertib. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir ada sebagai posisi waktu sebagai manajer. Nada suaranya sangat tulus, bahasa tubuhnya pun tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah, kalau manajer ini seorang guru seolah-olah mengajak kepada murid untuk mencari solusinya bareng-bareng. Kalimat seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat kira-kira. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi manajer ini memberikan luang untuk berdiskusi dengan seorang guru dan mencari solusinya bersama. Jadi tanyakan kalau terlambatnya seperti apa dan berikan solusi. Kalau di kita kan biasanya terlambat yang kami temukan, yang saya temukan biasanya menunggu mobil atau kendaraan mogok atau bahan bocor. Itu kan solusinya tidak terduga ya. Bisa saja solusi-solusi yang kami sampaikan bisa tidak masuk karena secara tiba-tiba. Tapi itu kalau kepada anak yang sering telat, mungkin kita tanda tanya juga. Kita tidak mungkin mempercayai anak tiap hari alasan terlambat dengan bahan bocor seperti itu, tanda tanya juga. Nah, ini perlu ada pendekatan, perlu ada pertanyaan kepada anak, pertanyaan khusus. Silakan Pak, lanjut. Nah, contoh lain mungkin dengan penerapan 50 posisi kontrol di sini murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Contoh ada penghukum. Saat tiba-tiba anak itu dikasih tugas terus tidak mengerjakan. Kita menyuruh kepada anak itu berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat masalah, kesekian kali ibu sudah mengingatkan kamu. Senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi seolah si anak itu merasa bersalah mengecewakan kita. Sebelumnya Pak, mohon maaf, ada sebagai teman. Nah, lanjut. Nah, sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita bermainnya. Atau kalau sudah selesai, nanti bapak kasih coklat, kasih bapak, kasih buku. Ternyata memang itu kurang tepat. Penghargaan itu seolah kalau saya sempat baca, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, justru itu memberikan hukuman kepada anak secara tidak langsung. Nanti saat tersebut
bisa fokus, bisa mengikuti kegiatan belajar kepada guru tersebut. Lanjut, ada sebagai pemantau. Kalau pemantau seperti tadi, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kalau pemantau sepertinya tidak ribet lah. Kita hanya melihat kesalahan apa, kita bacakan tata tertib, lalu anak melaksanakan kegiatan tersebut. Yang terakhir, kita sebagai manajer. Kalimatnya seperti ini, mungkin contoh sederhananya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu, keyakinan atau tata tertib sekolah apa yang kamu langgar? Ya, kita makanya sekolah kita jangan sampai kita sebagai pendidik jangan sampai berhenti untuk menyampaikan tata tertib atau keyakinan kelas kepada anak-anak agar mengetahui bahwa yang dilakukan kepada seorang anak itu acuannya mana. Silakan kamu sudah melanggar apa misalkan, atau mungkin tidak tepat waktu, atau mungkin yang berhubungan dengan alat, itu bisa saja disampaikan kepada anak. Ini sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa menyimpulkan baiknya itu yang seperti apa. Dilanjut Pak. Udah biasa. Lanjut. Nah ini kita ada refleksi Bapak dan Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menjawab di dalam hati saja. Kira-kira nanti Bapak Ibu ada di posisi yang mana? 5 posisi kontrol seorang guru atau pendidik. Ada guru itu sebagai pemungku, ada pendidik itu sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, ada sebagai manajer. Nanti Bapak dan Ibu simpulkan yang lebih baik itu yang seperti apa. Ini baik, tapi yang lebih baik itu yang mana? Dilanjut Pak. Oke, silakan. Dilanjut dulu Pak. Nah, ini. Pertama, contoh. Kalau kita sebagai pendidik ada di posisi pemukul, biasanya nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau mungkin menghadir. Ya, apalagi itu timbul. Nah, biasanya pemukul itu timbul kepada anak-anak yang memang sering terjadi melakukan hal yang sama. Kalau terlambat, sering anak itu terlambat karena emosi itu tumbuh. Dan kadang penghukum itu kalau kita mengalami gimana posisinya? Kalau posisi harga diri kita lagi asik, lagi biasa, mungkin memberikan hukuman hanya biasa. Tapi kalau kita punya masalah, hukumannya itu pasti akan lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Nah, dampaknya apa? Nah, biasanya seperti ini. Kalimatnya mungkin seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara kita berbicara seperti itu, ya? Atau mungkin contoh perilaku atau tindakan-tindakan yang anak lakukan lebih dari ini seperti apa? Marah, kesel, mungkin timbul ya. Kami saya seperti itu. Nah, ternyata kalau kita sebagai pengajar, pendidik memposisikan sebagai penghukum, hasilnya seperti ini. Kemungkinan murid akan marah. Kalaupun nurut tetap di dalam hatinya mereka marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa saja itu terjadi sesudah kembali hidup murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menulisnya lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak dan kita. Misalkan ini anak itu dimarahin sama kita, misalnya berdendam, bisa dibicarakan dengan temannya. Bisa saja di sini contohnya kalau melihat motor kita atau kendaraan kita atau barang kita, si anak tersebut kalau posisinya akan amarahnya tinggi, bisa saja merusak kendaraan kita atau mendoakan buruk kepada kita. Bisa saja seperti itu. Silakan Bapak Ibu, apakah bersedia menjadi penghukum? Lanjut. Ini teguran buat saya ya. Silakan. Buat kami semua. Yang kedua, ada seorang guru itu seolah-olah membuat merasa bersalah kepada anak dengan kalimat, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu atau dengan bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali."
Ini kalimat-kalimatnya seolah-olah si anak tuh merasa bersalah. Ayolah lakukan mungkin dengan ini, silakan kamu lakukan dengan baik, tapi untuk ibu atau untuk bapak. Nah ini lanjutannya ada sebagian teman. Nah hasilnya seperti ini. Kalau kita ada di posisi pembuat merasa bersalah, hasilnya murid akan merasa bersalah dengan mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ternyata ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau kita tadi melihat penghukum sangat luar biasa, ternyata ini lebih berbahaya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya. Bapak Ibu ini, ternyata memang penghukum dan pembuat merasa bersalah ini yang perlu kita hindari. Ternyata merasa bersalah lebih besar dampaknya daripada si penghukum. Lanjut yang ketiga, ada posisi guru itu sebagai teman. Ramah, bahasanya ramah, akrab, sering bercanda, dan bahasa tubuhnya juga dengan tidak kaku dengan anak. Ya, merapat pada murid, mata dan senyuman-senyuman sering kita lakukan kepada murid. Nah, contohnya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi sambil tertawa dengan ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti pak guru bantu. Kamu ini sambil silakan bapak ibu, mungkin bisa dibacanya lebih memahami. Bahasnya membahas sebagai teman. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap kita apabila posisinya sebagai teman? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, memang akan dicintai oleh anak. Anak akan senang, termasuk dengan dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Contoh lain, saat kita di dalam kelas sering memberikan apresiasi atau reward ke anak. Nah ini akan menjadi sebuah ketergantungan. Di mana ketika kita tidak masuk atau di mana kita yang biasanya memberikan reward terus tidak diberikan saat itu. Nah itu proses ketergantungannya akan terjadi. Kadang si anak itu bisa saja nurut kepada kita, tapi ke guru lain itu bisa saja tidak nurut karena mungkin sifat seperti ini. Posisi sebagai teman. Silakan dilanjut. Yang keempat mungkin ya, ada sebagai pemantau. Nadanya datar, bahasa tubuh yang formal. Guru berbicara, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kalau posisi pemantau hanya menyampaikan aturan yang sudah berjalan. Kalau anak melanggar, kita memberikan pertanyaan. Kamu tahu kan ketika pelanggaran tidak memakai dasi atau mungkin tidak memakai atribut harus seperti apa? Atau ketika terlambat harus seperti apa? Atau ketika tidak mengerjakan tugas, kamu harus tahu kan konsekuensinya. Nah itu bentuk pemantau. Hanya melihat saja lalu mengarahkan ke tata tertib. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir ada sebagai posisi pemantau sebagai manajer. Nada suaranya sangat tulus, bahasa tubuhnya pun tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah, kalau manajer ini seorang guru seolah-olah mengajak kepada murid untuk mencari solusinya bareng-bareng. Kalimatnya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat kira-kira. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi manajer ini memberikan luang untuk berdiskusi dengan seorang guru dan mencari solusinya bersama. Jadi tanyakan kalau terlambatnya seperti apa dan berikan solusi. Kalau di kita kan biasanya terlambat
yang kami temukan, yang saya temukan biasanya menunggu mobil atau kendaraan mogok atau bahan bocor. Itu kan solusinya tidak terduga ya. Bisa saja solusi-solusi yang kami sampaikan bisa tidak masuk karena secara tiba-tiba. Tapi itu kalau kepada anak yang sering pelapor, mungkin kita tanda tanya juga. Kita tidak mungkin mempercayai anak tiap hari alasan terlambat dengan bahan bocor seperti itu, tanda tanya juga. Nah ini perlu ada pendekatan, perlu ada pertanyaan kepada anak, pertanyaan khusus. Silakan Pak, lanjut. Nah, contoh lain mungkin dengan penerapan 50 posisi kontrol di sini, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Contoh ada penghukum, misal tiba-tiba anak tuh dikasih tugas terus tidak mengerjakan. Kita menuju kepada anak tuh berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat masalah, kesekian kali ibu sudah mengingatkan kamu. Senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi seolah si anak tuh merasa bersalah mengecewakan kita. Sebelumnya Bu Bapak, mohon maaf, ada sebagai teman. Nah, itu. Nah, sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita bermain. Atau kalau sudah selesai, nanti Bapak kasih coklat, kasih bapak, kasih buku. Ternyata memang itu kurang tepat. Penghargaan itu seolah kalau saya sempat baca, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, justru itu memberikan hukuman kepada anak secara tidak langsung. Nanti saat tersebut bisa fokus, bisa mengikuti kegiatan belajar kepada guru tersebut. Lanjut, ada sebagai pemantau. Kalau pemantau seperti tadi, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kalau pemantau sepertinya tidak ribet lah. Kita hanya melihat kesalahan apa, kita bacakan tata tertib, lalu anak melaksanakan kegiatan tersebut. Yang terakhir, kita sebagai manajer. Kalimatnya seperti ini, mungkin contoh sederhananya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu, keyakinan atau tata tertib sekolah apa yang kamu langgar? Ya, kita makanya sekolah kita jangan sampai kita sebagai pendidik jangan sampai berhenti untuk menyampaikan tata tertib atau keyakinan kelas kepada anak-anak agar mengetahui bahwa yang dilakukan oleh seorang anak itu acuannya mana. Silakan kamu sudah melanggar apa misalkan, atau mungkin tidak tepat waktu, atau mungkin yang berhubungan dengan akhlak, itu bisa saja disampaikan kepada anak. Ini sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa menyimpulkan baiknya itu yang seperti apa. Dilanjut Pak. Udah biasa. Lanjut. Nah ini kita ada refleksi Bapak dan Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menjawab di dalam hati saja. Kira-kira nanti Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Mati ya? Ini berarti? Ya. Oke. Yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa disampaikan? Kalau kita kan dengarnya peraturan kelas ya, atau tata tertib lah umumnya. Nah, kenapa kita muncul dengan sebuah keyakinan kelas? Sepakati bersama. Oke, keyakinan kelas itu muncul dari sebuah kesepakatan dari aturan atau peraturan yang ada. Jadi peraturan yang ada dikemas, disepakati, lalu menghasilkan sebuah keyakinan. Kalau keyakinan kelas, anak-anak kita melakukan atas dasar kebutuhan diri kita sendiri. Bukan karena imbalan, bukan karena menghindari hukuman, tapi melainkan atas dasar apa yang kita lakukan. Itu disebut sebuah keyakinan kelas. Nah, silakan lanjut Pak. Nah, ini salah satu yang sudah saya buat di kelas 10 TKRB, dan
Ini betul keyakinan kelas. Soalnya tidak ada ya? Saya apa? Ini real ya, bukan settingan. Ini real. Ya, di situ saya menggunakan sepatu baru. Cepat juga, cepat juga. Kalau minjem, kalau pergi. Setelah menjadi coach volley, saya lakukan. Bapak ini bagus pada sekolah. Boleh dilanjut Pak? Boleh dilanjut saja. Yang terakhir, tadi keyakinan kelas yang terakhir, disiplin positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bisa dikecilin nggak Pak? Langsung ke slide selanjutnya. Nggak bisa. Nah, sebelumnya Pak, restitusi. Nah ini yang terakhir yaitu dari budaya positif. Yang ketujuh berarti segitiga restitusi. Nah ini ada hubungannya dengan seorang manajer. Jadi manajer itu salah satu langkah-langkahnya dengan cara segitiga restitusi. Suatu proses dialog berbicara atau diskusi yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Silakan lanjut Pak. Nah, saya melakukan beberapa observasi kepada anak dan memahami juga langkah-langkah segitiga restitusi itu apa saja. Pertama, ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, biasanya seorang manajer pendidik yang sering melakukan manajer, dia ketika melakukan diskusi kepada anak yang sering melanggar, pertama dia bertanya seperti ini kepada anak. Ini ciri-ciri kalimat-kalimat yang memang berhubungan dengan segitiga restitusi. Pertama, berbuat salah itu manusiawi. Jadi jangan ada kalimat kita seolah-olah lebih mulia daripada seorang murid. Tidak boleh ya? Tidak boleh Pak, dengan. Iya, salah itu kan sebuah hal yang manusiawi kan, sifat manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ini harus disampaikan kepada murid. Bapak dan Ibu juga pernah melakukan salah seperti itu. Kalau terlambat, kita juga sering ya. Kalau Bapak, mudah-mudahan tidak lah. Pak Kaki. Dulu pernah waktu SMP. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ketika kita memanggil kepada anak, kita bertanya kepada anak, harus mengungkapkan seperti ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Biasa seperti itu. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Biasa seperti itu. Lanjut di tahap validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau anak yang melanggar keyakinan kelas, tanya kan kita seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Contoh yang terlambat. Bisa aja kan anak ketika terlambat, entah itu alasannya bocor ban atau seperti apa, perilaku anak yang lebih dilakukan anak. Jadi maksudnya kalau anak terlambat masih mending lah mau sekolah. Tapi kan bisa aja mereka melakukan lebih dulu itu maksudnya tidak sekolah. 15 lah. Bisa aja seperti itu. Terus aja, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting banget. Nah ini kalimat biasanya kalimat ketika kalau saya pahami ada beberapa video yang ditampilkan ketika kami belajar, ketika anak tuh berantem. Jadi kenapa anak berantem? Karena memang memiliki beberapa kebebasan, kebutuhan dasar. Jadi sama-sama ingin menghargai atau menghormati dirinya sendiri, itu hal yang wajar. Namun segitiga restitusi ini perlu kita lakukan
tidak hanya sekali. Jadi Bapak Ibu yang kaget, kok segitiga restitusi ini seolah-olah memberikan peluang kebebasan kepada anak. Tidak seperti itu Bapak Ibu, melainkan butuh proses 1, 2, atau mungkin sampai 20 kali. Gitu. Jadi intinya fokus kepada proses. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas kita atau mungkin apakah peraturan sekolah kita? Kalau terlambat, tahu kan peraturan sekolah kita seperti apa? Tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos, tidak boleh berantem misalnya. Terus nilai-nilai apa yang kita telah disepakati? Kita sampaikan juga peraturan apa yang kita sudah ketahui. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu. Dan selanjutnya saya pun melakukan beberapa 2 kegiatan. Yang pertama, kasus pertama yaitu keterlambatan. Silakan Kak Rizky. Dan ini terjadi kepada anak kelas 12. Saya mengambil ke anak kelas 12 yang bernama Salhan, kelas 12 TKA. Beliau anak tersebut sering terlambat. Nah, ini bentuk kegiatan saya ketika melakukan segitiga restitusi. Mungkin terlalu lembut ini ya. Biasanya saya Bapak Ibu sering di posisi penghukum gitu. Alhamdulillah mulai disisipi lah. Sepertinya jelek Pak ya. Ini masalah siswa terlambat. Dilanjut saja Pak. Ada satu lagi, saya mengobservasi atau membuat studi kasus kepada anak kelas 10 atau sana. Jadi mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa, melainkan karena memang saya sering bertemu dengan anak tersebut yang bernama Dara. Jadi bukan, mungkin lebih menggunakan make up lah, sering menggunakan make up kepada anak, dan saya berusaha juga kepada anak tersebut. Mau dilanjut? Mau dilanjutkan dulu Pak? Lanjut saja Pak, sudah? Cukup berapa sih? Saya itu salah. Darah, anak kelas 10 besar. Darah. Baik, Bapak dan Ibu, seperti itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pasti apa yang sudah saya sampaikan ini teguran buat saya pribadi. Dan kalau memang ini ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu, mudah-mudahan berbagi apa yang sudah kami lakukan. Dan di sesi ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini bisa disampaikan, bisa diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perilaku atau ucapan yang memang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.